Nggak ada. Setiap hari, Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah rumah tangga. Kini warga diminta untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya, mulai dari organik, anorganik, hingga limbah rumah tangga berbahaya. Pemprov DKI Jakarta mulai menjalankan aturan wajib pilah sampah rumah tangga. Warga diminta langsung memilah sampah dari rumah masing-masing. Namun di lapangan warga terbagi, ada yang sudah mengerti dan juga menerapkan, ada juga yang belum. Lalu bagaimana kesiapan Jakarta dalam menerapkan aturan hijau ini? Di sejumlah permukiman padat, kebiasaan memilah sampah masih belum terbentuk. Sebagian warga mengaku belum memahami aturan baru tersebut. Selain soal kebiasaan, kondisi rumah yang sempit dan juga tempat sampah yang terbatas ini menjadi kendala bagi warga untuk memilah sampah dalam skala rumah tangga. Anggapannya sih bagus ya, tapi ada juga sih yang maksudnya tidak setuju. Soalnya kan biasanya ada yang malas gitu pilih sampah. Kadang tapi kalau temus masih sedikit kan harus pilih-pilih. Banyak kan orang suka langsung brok langsung buang gitu aja. Jadi setelah aktivitas, misalkan masak, ada sampah, langsung aja saya bungkus, saya buang ke TPS tuh. Jadi nggak sempat mas, karena nggak ada waktu juga itu. Yang kedua, kan lahan saya juga sempit ya, halaman rumah saya, jadi nggak ada tempat tuh untuk sampah kering, sampah basah, jadi langsung aja saya buang semua. Seharusnya sih siap ya Mas ya, karena kan dari Pak RW juga sudah membumingkan tuh, dia udah memviralkan di RW 4 itu harus memilah sampah. Tapi kembali lagi ke diri masing-masing Mas. Kalau memang nggak ada waktu seperti saya, ya masih bandel lah istilahnya seperti itu Mas. Persoalan lain terlihat di tempat pembuangan sementara. Meski warga mulai diminta memilah sampah, di lapangan masih ditemukan sampah yang tercampur. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru. Apakah sistem pengelolaan sampah Jakarta sudah benar-benar siap menjalankan aturan tersebut? Artinya, tantangan bukan hanya pada disiplin warga, tetapi juga pada pengelolaan sampah itu sendiri. Ada yang dipilih, ada yang tidak. Begitu langsung buang kemari ke tempat TPS ini. Gitu, Pak. Tercampur lagi dan dipilah-pilih sama Pak Dadang ini, diambil yang perlu bisa dimampatin itu, seperti plastik, botol plastik apa gitu, dikumpulin sama Pak Dadang ini gitu. Kalau untuk memilah eh, atau barang yang ke apa yang lakunya itu maksudnya ya memang langsung dirapikan sama saya. Berarti ketika sampai ke TPS ini Heeh. masih tercampur semua. Tercampur. Ketua RW nantinya juga akan ikut dilibatkan dalam sosialisasi aturan pilah sampah ini. Namun mengubah kebiasaan warga jelas tidak mudah. SOD itu kita jadikan Prinsipnya kami akan mendukung Ingup tentang gubernur yang akan berlaku beberapa saat ini. Memang yang penting adalah sosialisasi, edukasi, penerapan di lapangannya itu lebih masif. Saya 50-50 ya kalau terkait dengan sanksi diaplikasikan terkait dengan masalah uang, karena itu sangat rawan. Apalagi ini terkait dengan edukasi, terkait dengan sosialisasi masih sangat minim. Bahkan mungkin hampir semua RT di DKI Jakarta mungkin masih belum paham terkait dengan instruksi gubernur yang mana ada sanksi dalam bentuk nilai rupiah gitu loh, seperti itu. Apalagi nanti kita belum tahu berapa nilainya, kemana itu larinya. Pasti akan ada benturan di masyarakat.
terutama RT, RW dengan masyarakat. Jangan sampai nanti adanya instruksi tersebut malah jadi ribut antara masyarakat dengan kami pengurus RT dan RW serta tokoh masyarakat. Minggu Pak. Pemerintah berharap kebiasaan memilah sampah dari rumah dapat membantu mengurangi beban sampah Jakarta. Namun kesiapan warga dan kesiapan sistem pengelolaan akan menjadi tantangan utamanya. Aturan memilah sampah mungkin terdengar sederhana, namun di kota-kota besar seperti Jakarta mengubah kebiasaan jutaan warga jelas membutuhkan waktu dan juga konsistensi. Kini tantangannya bukan hanya membuat aturan baru, tetapi memastikan agar sistemnya benar-benar siap untuk berjalan. Dari Jakarta, Brilian Syaheran, Muhammad Rafi, CV1 mengabarkan.